Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, khususnya adik-adik calon guru? Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Dan tentu yang saya harapkan semuanya dalam keadaan bahagia dan sehat semuanya. Alhamdulillah sore hari ini saya masih bisa bergabung kembali dan melakukan live Instagram ngopi bareng Bu Nunu sore hari ini. Tapi kali ini agak beda ya, saya biasanya memanggil Bapak Ibu Guru. Edisi hari ini sangat spesial. Saya memanggilnya adik-adik calon guru atau mungkin tepatnya anak-anakku calon guru di seluruh Indonesia yang sekarang bergabung dalam ngopi, ngobrol pintar bareng Bu Nunu di sore hari ini. Nah, tentu saya juga mengucapkan terima kasih pada adik-adik semua yang sudah bergabung bersama saya sore hari ini dan sudah meluangkan waktu karena bergabung dalam live Instagram kita ngopi, ngobrol pintar bareng Bu Nunu sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada alhamdulillah sudah 273 ya guru yang sudah bergabung. Mungkin bisa sebelum bertanya banyak-banyak boleh dong ceritakan bagaimana bagaimana kotanya masing-masing. Nah, mungkin ada yang menyapa Bapak adik-adikku semua, ada yang dari mana nih, ada NTT, ada Bajawa, ada Karanganyar juga ada dari Wonosobo, ada dari Klaten, ada dari mana lagi nih? belum, jangan tanya-tanya dulu, kita cerita-cerita dulu ya, masih banyak waktu kita, masih 1 jam ke depan ya. Bandung, iya, Asahan, mana lagi nih? Ada dari Buleleng, Bali, Sulawesi. Terima kasih Kalbar, oke. Kemudian ada dari Pontianak, kemudian ada dari mana lagi nih? Dari Ngawi, terima kasih ya yang sudah bergabung semuanya. Ternate, terima kasih sudah bergabung. Kalimantan Selatan, Tabalong, apa kabar ya dari Tabalong? Semoga sehat semuanya. Kendari dan masih banyak lagi. Oke, Wonogiri, tetanggaan dari rumah saya, Madura. Apa kabar Madura? Dan Makassar dan masih banyak lagi. Terima kasih ya yang sudah bergabung, Lubuk Basung, Agam, Madura, Bengkulu, dan semua anak-anakku semua di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Dan Bapak Ibu Guru tentu sepertinya ada Bapak Ibu Guru juga yang bergabung. Mungkin nanti akan memberikan informasi hari ini kepada keluarganya atau temannya, anaknya yang ingin menjadi guru. Lampung, terima kasih. Nah, sambil teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu Guru menuliskan tempatnya, Pekalongan, Magetan, Oke Timur, dan semuanya, saya mau cerita sedikit nih. Lubuk Basung ya, sudah, Padang, Sumbar, Kalteng, terima kasih semuanya sudah bergabung. Jambi, wah luar biasa ini komplit nih dari Aceh sampai Papua. Papua belum ada ya. Baik, sore ini saya ada Buton, terima kasih. Ambon juga. Ambon sudah disapa sayang, Ana Fatul. Dan Aceh juga terima kasih. FKIP UNS ya, ini dari mahasiswa saya ada Kastoto ya, dari mantan mahasiswa UNS Pacitan. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Baik, hari ini sore ini akan membahas, Ragen juga hadir, tema yang sangat penting, Garut ya. Terima kasih. Saya juga sebelum ngobrol, saya juga mau ceritakan ciri khas ngopi kita itu tentu ditemani kopi yang sesungguhnya. Selain kita ngobrol pintar, kita juga ada kopi. Ngopi ini bukan hanya sekedar ngopi-ngopi saja. Saya ingin memperkenalkan kopi Indonesia dari seluruh Indonesia yang kita ini ternyata kaya dengan kopi yang sangat luar biasa. Nah, sore hari ini kalau biasanya saya ada Aceh, Gayo, kemudian ada Lintong, ada mana lagi tuh, ada banyak kopi Sidikalang koleksi saya di sini. Saya juga mau cerita kopi hari ini. Kopi hari ini, saya nggak cuma cerita ya, bisa ditunjukkan nih Mas, koleksi kopi saya. Jadi saya nggak cuma cerita bahwa saya tuh mengkoleksi kopi di seluruh Indonesia, saya mau tunjukkan juga nih koleksi kopi saya yang sesungguhnya. Jadi ada, saya punya nih, sekarang ada di sini. Ini ada kopi-kopi yang luar biasa, yang di lemari itu udah dari segala penjuru Indonesia. Lalu di sini juga ada nih Mas, ini ada Sidikalang, ada dari Lampung, ada dari segalanya, ada kopi dan sekaligus teknologi atau cara mengolah kopi itu sesuai dengan selera adik-adik, Bapak Ibu semuanya gitu ya. Nah, sore hari ini saya baru saja dapat oleh-oleh dari Kepala
PGTK di NTT, yaitu kopi Bajawa. Nah, ini sudah saya coba kopi oleh-olehnya. Terima kasih ya Pak Kepala Pak Teguh yang sudah membawakan kopi Bajawa untuk saya. Nah, kopi Bajawa ini sebenarnya berasal, nama Bajawa itu adalah nama daerah di Kabupaten Ngada, Pulau Flores. Memang spesial sih kopinya ya. Dan Nusa Tenggara Timur yang terkenal memiliki tanah vulkanik yang subur. Biasanya kopi Arabica kalau dari tanah vulkanik yang subur, kopinya pasti nikmat. Jadi ini dari NTT. Jadi NTT itu selain kaya dengan tenun, juga kaya dengan budaya yang sangat luar biasa, dia juga kaya akan produk lokal, yaitu kopi Bajawa ini. Jadi proses budidayanya juga dilakukan oleh petani secara tradisional. Dan ternyata pengolahan atau produksi secara tradisional tidak kalah nikmatnya dengan teknologi pengolahan manapun. Dan kalau saya berkunjung ke berbagai negara, kopi lokal Indonesia itu memang yang terbaik rasanya. Karena saya memang penikmat kopi sejati gitu ya. Nah, saya mau mencicipi dulu kopi Bajawa. Tadi sudah mencicipi satu teguk, rasanya kurang karena memang kopi Bajawa itu nikmatnya luar biasa. Oh iya, sebelum saya masuk ke topik kita tentang PBG calon guru, saya juga mau mengingatkan nih semuanya, kita kan akan ada pembukaan tahap kedua PBG guru tertentu ya, yang mana akan segera dilaksanakan tahap kedua tahun 2026 ini. Saya mengingatkan bahwa selain PPG guru tertentu ini juga ada penuntasan S1 di 4 ya. Bagi mungkin Bapak Ibu guru, adik-adik semua, ada tetangga, kerabat, saudara yang sudah bekerja, terdata di Dapodik minimal 3 tahun dan belum S1 di 4, masih ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa peningkatan kualifikasi akademik S1 di 4, beasiswa secara gratis dari pemerintah. Dan setelahnya dalam 1 tahun atau 1,5 tahun kuliah bisa langsung ikut PPG guru tertentu jika sudah dinyatakan lulus dari S1-nya. Jadi ini kesempatan emas dan kita tidak tahu apakah tahun depan masih ada beasiswa itu. Oleh karena itu mari bersegera. Bagi yang belum ber-S1 di 4, kesempatan ini sangat luas terbuka bagi Bapak Ibu semuanya. Nanti tolong dikabarkan ya bagi keluarganya yang punya keluarga dan beliau mengajar minimal 3 tahun dan masih belum S1 atau D4. Nah, kita kembali ke topik kita hari ini ya. Kita akan bicara hal yang sangat penting buat masa depan pendidikan Indonesia. Beberapa hari yang lalu, kami GTK melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru sudah menyelenggarakan webinar sosialisasi PPG calon guru tahun 2026. Di webinar itu kami juga membahas cukup lengkap apa saja, bagaimana syaratnya, bagaimana cara belajarnya, seleksinya, sampai teknis bagaimana cara mendaftarnya, gitu ya. Saya rasa ini sudah cukup dipahami oleh Bapak Ibu semua, adik-adik semua calon guru atau orang tua yang ingin anaknya menjadi guru profesional ya. Nah, sore ini saya ngobrolnya lebih santai ya. Kalau kemarin itu ngobrolnya dalam webinar serius ya, ini lebih santai. Setelah kemarin adik-adik peserta webinar mendapatkan informasi, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Nah, kali ini saya ada live Instagram. Mungkin ada yang belum terjawab, mungkin ada yang masih ingin diketahui lebih jauh, mungkin ingin tahu apa saja sih yang harus dipersiapkan, apa saja sih yang harus disiapkan jika mau ikut PPG calon guru, dan bagaimana sih prosesnya, tantangannya, dan harapan ke depan setelah lulus tuh mau jadi apa. Mungkin itu banyak pertanyaan yang ada di dalam benak adik-adik semua. Semoga sore hari ini bisa terjawab. Nanti saya juga tidak sendiri. Saya akan ditemani Pak Direktur PPG yang kemarin juga ada di dalam webinar tersebut. Tapi sekarang saya hadirkan beliau langsung. Dalam mengopi ini mungkin beliau yang tahu lebih teknis apa itu PPG calon guru. Gak perlu lama-lama ya, pasti semua sudah menanti kehadiran beliau. Saya undang langsung beliau untuk hadir di ngopi saya sore hari ini. Silakan. Halo Pak Dir, Ferry. Apa kabar? Bu, sehat Bu. Alhamdulillah. Silakan duduk Pak Dir. Terima kasih Ibu. Tadi ada acara apa saja hari ini? Tadi rapat dengan para koordinator Prodi PPG Bu se-Indonesia. Ada
isu-isu tentang seleksi CPNS ya. Iya, Bu. Ya, kayaknya begitu ya. Karena ini kayaknya isunya cukup santer nih, akan ada seleksi PNS guru tahun ini ya, dan prosesnya cukup besar. Saya dengar bocoran sih. Tapi nanti mungkin tidak kita bahas di sini ya. Iya, tidak, Mungkin Bu. di live Instagram berikutnya jika sudah ada yang pasti angkanya seleksi CPNS calon guru tahun 2026 ini. Nah, nih Mas Dilferi, itu ada kopi juga Mbak Jawa. Semoga juga suka nih. Ini tadi brewingan saya sendiri loh. Oh, Saya membuat asik. sendiri gitu. Terima kasih, Bu. Ya, ini ada pertanyaan penting nih Mas Dil. Pertanyaannya, kenapa sih? Kan kemarin kita sudah membuka, Ya. baru mau wisuda ya, baru mau Ya, mau lulus. masuk semester 2. Iya, baru masuk semester 2. Kenapa sih kita masih buka PPG calon guru lagi? Ya. Sebelum Mas Dil menjawab, bagi yang mau bertanya terkait PPG calon guru, silakan nulis di komen ya. Nanti akan dikurasi dan beberapa pertanyaan yang sama kami akan jawab. Silakan Mas Dil. Baik, terima kasih Bu Dirjen atas kesempatannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang pelaksanaan PPG calon guru ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Bu tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana disebutkan bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini diperoleh guru dengan mengikuti program sertifikasi pendidik ini. Jadi program sertifikasi pendidik yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek adalah PPG, yaitu PPG calon guru. Jadi sertifikat pendidik nanti yang didapat setelah lulus PPG, calon guru ini merupakan bukti formal, Bu, bagi seseorang sebagai seorang guru profesional. Gitu. Nah, untuk itu Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat PPG menyiapkan calon guru untuk mengisi kekosongan guru dengan guru yang bersertifikat pendidik di setiap satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, informasi yang kami dapat bahwa datanya terdapat kurang lebih 60.000 sampai dengan 70.000 ribu guru yang pensiun setiap tahun. Nah, oleh karena itu, selain PPG, calon guru ini sudah kita kembangkan dari beberapa waktu yang lalu sampai dengan saat ini polanya masih beasiswa, Bu. Jadi, sekarang masih beasiswa penuh ya? Masih beasiswa. Jadi nggak ada pungutan biaya apapun? Beasiswanya untuk pendidikan iya, ya, maksudnya dalam pendidikan nggak ada pendidikan pungutan? tidak ada lagi. Betul. Nah, kami terus berupaya Bu Dirjen untuk mengalokasikan beasiswa pendidikan untuk peserta PPG calon guru ini, karena kita tidak tahu, Bu, sampai kapan beasiswa ini akan diberikan. Gitu ya. Jadi ini hal yang paling penting bahwa calon guru harus memiliki pengetahuan, keterampilan, mengajar sesuai kebutuhan peserta didik. Sekaligus juga memberikan pengalaman belajar yang mendalam bagi siswa, menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, pembelajaran yang bermakna, dan pembelajaran yang mengembirakan. Itulah, Bu, kenapa kita menyiapkan PPG calon guru ini. Demikian, Bu Dirjen. Baik, terima kasih Mas Dil. Pertanyaan yang cukup lengkap ya menjawab pertanyaan saya tadi. Berikutnya ini juga mungkin jadi pertanyaan nih Mas Dil. Pertanyaan yang banyak muncul di komen-komen maupun saya menduga pertanyaan ini ada di benak adik-adik semua lulusan perguruan tinggi ya. Mereka mungkin berpikir, kalau saya sudah lulus S1, kenapa sih masih harus ikut PPG? Sebenarnya apa sih nilai yang ingin didapatkan dengan mengikuti PPG itu? Baik, terima kasih Bu Dirjen. Memang kita pahami bahwa banyak sekali adik-adik yang memiliki pertanyaan ini, Bu. Jadi adik-adik semua mengacu pada aturan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI, profesi guru sebagaimana halnya profesi-profesi lain berada pada level KKNI level 7. 7 ya? Betul, Bu. Nah, sedangkan lulusan S1 D4 ini kan berada pada KKNI level 6. Untuk itulah, bagi adik-adik yang berkeinginan untuk menjadi guru, maka perlu mengikuti program pendidikan profesi guru ini. Jadi PPG bukan sekedar formalitas, Bu, untuk memenuhi, selain untuk memenuhi KKNI tadi, juga PPG ini merupakan program yang dirancang agar guru memiliki kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian sesuai standar yang ditetapkan. Jadi esensinya adalah memastikan setiap guru benar-benar siap memberikan layanan pendidikan terbaik
untuk anak-anak didik kita, untuk peserta dan murid-murid kita, Bu. Oke. Terima kasih banyak, pertanyaan yang bagus sekali. Boleh diminum dulu kopinya. Ini Terima kasih, enak Bu. loh, coba dulu. Mbak Kalau Jawa belum ya, Bu, nyoba ya? nggak tahu rasanya Baik. enaknya. Terima kasih, Bu. Kopi favoritnya Mas Ferry apa? Apa saja ya, yang Apa penting saja. Arabica ya. Arabica, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, iya. Ini ada pertanyaannya sambil melanjutkan itu, ada pertanyaan apakah tahun ini masih akan ada setelah tahap 2 itu masih ada PPG Guter nggak sih Mas Dil? Ini ada pertanyaan lewat nih dari siapa tadi ya? Baik. Masih ada, sebelum lanjut ya supaya nggak bosen. Betul, Bu. Ah. Betul, Bu. Jadi tahun ini setelah Guter yang tahap pertama kemarin, sedang kita proses untuk Guter yang tahap 2. Dan nanti setelah ini tentunya yang mereka lulus dari PKA, Bu, peningkatan kualifikasi akademik, bisa segera ikut PPG, Bu, jika memenuhi semua Pokoknya persyaratan. ya masih akan ada, tapi nanti kita kan sudah lakukan penjaringan maksimal ya, nanti mungkin pemerintah daerah yang akan mendaftarkan guru-gurunya, dan tentu bagi yang tadi saya sampaikan, yang PKA, peningkatan kualifikasi akademik S1 D4, selalu kami siapkan untuk PPG-nya. Ya, betul. Ya, baik. Terima kasih banyak ya Mas Ferry untuk penjelasannya. Tapi ada hal yang penting yang ingin kita bahas juga nih Mas Ferry tentang informasi tentang PPG. Selalu muncul komentar-komentar yang hampir sama. Ada yang bilang, ngapain ikut PPG? Cuman formalitas. Ada juga yang bertanya, ini sudah nih, ada pertanyaan nih juga sudah ada di sini. Kalau sudah lulus PPG langsung diangkat jadi ASN enggak ya? Kemudian ada juga ada apakah dengan PPG ini otomatis langsung jadi PNS? Apakah ini beasiswa itu beasiswa ikatan dinas yang PPG tadi? Karena banyak yang kemudian setelah lulus PPG itu merasa harus diangkat. Sebenarnya gimana sih Mas Dil? Baik, terima kasih Bu Dirjen. Jadi perlu dipahami bersama bahwa pendidikan profesi guru atau PPG ini bukan sekedar formalitas. Jadi PPG ini merupakan pendidikan profesi yang dirancang agar guru memiliki kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian sesuai standar yang ditetapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, PPG bukan jalur otomatis menjadi ASN. Ini yang sering disalahpahami ya Bu Dirjen, ya izin. Jadi lulusan PPG berarti seseorang yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti kompetensi profesionalnya. Sementara pengangkatan menjadi ASN tetap mengikuti mekanisme seleksi yang ditetapkan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Namun demikian Bu Dirjen, keberadaan sertifikat pendidik ini menjadi modal yang sangat penting, Bu. Ketika seseorang telah menjadi guru melalui mekanisme yang berlaku, kompetensi profesionalnya juga sudah diakui, dan bagi guru yang memenuhi ketentuan, sertifikat tersebut juga menjadi dasar untuk memperoleh berbagai benefit ya, yang bisa dan berhak untuk mereka terima, tunjangan dan lain sebagainya, itu Bu. Jadi kami ingin mengajak masyarakat melihat PPG dari tujuan utamanya, yaitu mempersiapkan guru yang profesional, bukan sekedar mengejar status maupun mengejar sertifikat semata. Karena pada akhirnya yang paling diuntungkan dari hadirnya guru-guru profesional adalah anak-anak kita, murid-murid yang kita tentu berharap dengan kehadiran guru-guru profesional ini, kita bersama bisa menciptakan pendidikan bermutu untuk semua. Ya, jadi kalau ikut PPG calon guru itu bisa jadi guru ya. Jadi masuk ke sistem pendidikan kita itu sekarang wajib berserdik ya. Betul. Untuk jadi guru itu wajib berserdik, apakah guru swasta maupun guru negeri gitu ya. Sekolah dikelola Pemda ataukah sekolah swasta itu wajib memiliki sertifikat pendidik kelak ya. Jadi inilah kita untuk mempersiapkannya guru profesional tersebut. Ini pertanyaan terakhir nih Mas Dir. Jadi udah banyak sekali pertanyaan untuk Mas Dir ya. Sebelum saya hadirkan narasumber berikutnya yang tak kalah hebat, saya ingin bertanya yang terakhir nih, berapa sih jumlah kuota PPG guru tertentu ini nanti tahun ini? Yang dibuka tahun ini, dan apa saja sih bidang studinya? Apakah semua bidang studi dibuka? Dan apa pertimbangannya tidak membuka semua bidang studi? Baik. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Kuota PPG calon guru tahun ini atau untuk tahap ini sebanyak 18.000 Bu. Ya. Dan sudah dibuka seleksinya saat ini. Ya. Jadi bidang studi yang dibuka itu sejumlah 33 bidang studi yang terdiri 33. dari 18 bidang studi umum dan 15 bidang studi vokasi. Oke. Itu Bu.
Jadi pembukaan bidang studi itu berdasarkan kebutuhan ya? Berdasarkan kebutuhan yang ada di setiap daerah, kemudian diagregasi, dihitung, dan lain sebagainya sehingga memunculkan jumlah yang ada ini. Kalau tentang preferensi? Baik. Terkait preferensi Bu Dirjen, ini banyak juga yang Ini menanyakan. ada bertanya kenapa preferensi keberminatan sedikit gitu. Ada pertanyaan ini tadi. Kenapa preferensi keberminatan cuma sedikit gitu? Baik. Kami coba jawab ya Bu ya. Iya. Untuk hal ini, dalam pembukaan pendaftaran PPG calon guru, terutama tahun ini, terdapat 3 hal yang harus dipilih atau ditentukan oleh calon peserta, Ya. yaitu preferensi lokasi mengajar, kemudian preferensi lokasi perkuliahan, dan preferensi lokasi tempat uji kompetensinya atau TUK-nya untuk mengikuti seleksi awalnya. Ya. Jadi yang dimaksud sebagai preferensi lokasi mengajar itu merujuk pada titik-titik wilayah di mana terdapat kebutuhan guru berdasarkan data guru pensiun tahun 2027 sampai dengan 2028. Ya. Nah, data ini nantinya akan digunakan dalam pengolahan hasil seleksi oleh Direktorat PPG. Kemudian yang kedua tadi preferensi lokasi perkuliahan, Bu. Ini Ya. merujuk pada lokasi perkuliahan yang diminati oleh calon mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran selama PPG. Luring ya Bu, 1 tahun gitu ya, atau 2 semester. Nah, pilihan lokasi yang muncul merupakan provinsi yang di sana itu terdapat LPTK penyelenggara PPG sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih oleh mahasiswa. Dan yang ketiga tadi, preferensi lokasi TUK atau tempat ujinya itu merujuk pada lokasi calon mahasiswa untuk mengikuti ujian tes substantif sebelum dinyatakan sebagai mahasiswa PPG calon guru. Jadi tidak harus jauh-jauh Bu pada saat uji awal tadi, seleksi awal ya. Cukup di daerah mungkin yang dekat dari adik-adik ini. Nah, pesan kami untuk adik-adik yang akan daftar nanti, pilihlah lokasi yang paling memungkinkan untuk dijangkau. Karena perkuliahan nanti walaupun kami memberikan beasiswa pendidikan, namun biaya hidup selama perkuliahan itu ditanggung masing-masing. Dan antara lokasi mengajar, kemudian lokasi kuliah, dan lokasi tempat ujinya, seleksinya TUK, itu boleh dan bisa berbeda-beda, Bu. Jadi tidak harus di situ terus, bisa berbeda dan tidak harus sama. Jadi preferensi itu bukan berarti pasti dapat diterima di situ kan? Tidak, Bu. Misalnya saya nih calon guru, preferensi mengajar saya pilih di Kecamatan Gunungrejo, Kabupaten Karanganyar, kan di situ ada tersedia formasi untuk mata pelajaran itu ya. Itu bukan berarti kalau selesai saya langsung diangkat di situ, bukan ya? Tidak, Bu. Nah, jadi itu hanya preferensi Bapak Ibu. Jadi kalau kita memilih adik-adik ya, memilih preferensi lokasi mengajar, berarti dari tim BPG itu sudah melihat bahwa misalnya sejarah ya, saya kebetulan guru dosen sejarah saya milih Gunungrejo, di situ ada, berarti Gunungrejo memang akan ada guru pensiun. Betul. Nah, gitu ya. Hanya memberikan peluang lebih besar jika akan memilih preferensi seperti itu. Jadi gitu. Jadi jangan diartikan ketika memilih preferensi lalu pasti akan diterima di daerah tersebut. Betul. Baik, terima kasih Mas Dil. Pertanyaan semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Saya tidak perlu mengulang. Saya menyapa kembali kepada Bapak Ibu guru, adik-adik semua yang masih setia bergabung bersama saya di segmen 1 dan 2 begitu ya. Segmen 1 terutama dengan Mas Dir Ferry, di situ ada pertanyaan-pertanyaan penting yang sudah dijawab oleh beliau, dan terima kasih pada 400-an guru yang masih bergabung. Tentu di antara 400 itu ada keluarga saya dari semua UPT di seluruh Indonesia, Balai Besar Guru Tenaga Kependidikan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, Kantor GTK, BPMP, BBPMP, yang semua masih menyimak acara live ini, karena nanti ini ada informasi penting yang kami bagi sehingga tidak perlu lagi mencari sumber referensi lain, karena ini memang benar-benar akurat dan terpercaya karena disampaikan langsung oleh Direktur Pendidikan Profesi Guru. Nanti saya akan bertanya-tanya lagi ya Mas Dir, tapi saat ini kita ada tamu spesial juga yang menemani saya live ngobrol pintar bareng Bu Nunuk sore hari ini. Saya ingin adik-adik semua mendengar selain kebijakan beberapa hal penting yang disampaikan oleh Mas Dir Ferry, saya juga mendapatkan insight yang sangat menarik gitu ya. Ada seseorang yang sudah benar-benar menjalani proses perkuliahan itu dengan serius, sungguh-sungguh, mengikuti dari mendaftarnya, perkuliahannya, sampai akhirnya lulus UKPPPG, lalu ditempatkan mengabdi sebagai guru daerah 3T. Tentu ini sangat inspiratif sekali, namanya
Bapak Fitrian Widianto. Sebenarnya bukan bapak-bapak sih, mas-mas ya. Mas Fitrian Widianto, atau disapa oleh rekan-rekannya itu Mas Vito gitu ya. Saya panggil Mas karena masih muda sekali gitu ya, tapi sudah punya pengalaman mengajar di daerah 3T, dan itu tidak dimiliki oleh guru-guru lain selain daerah 3T. Beliau adalah guru SMP Negeri 3 Satap, Satu Atap Toba, Sanggau, Kalimantan Barat. Ya udah Kalimantan Barat, masuk lagi ya agak pedalaman di Sanggau. Jauh sekali tentunya ini ya. Saya belum pernah sih ke Sanggau. Kalbar sih sudah banyak ya Mas Giri. Betul. Tapi yang ke Sanggau belum. Nah, guru inspiratif ini masih muda, tapi semangat dia dalam memajukan pendidikan khususnya di wilayah terpencil patut kita acungi jempol, patut kita apresiasi. Nanti Mas Dul boleh juga tanya apa saja ya sama beliau ya. Nanti kalau sudah kita panggil. Bagaimana kalau kita langsung panggil saja? Boleh, Bu, Oke. kita panggil. Ayo Mas Vito, silahkan bergabung. Ibu, Kapan datang dari Sanggau, Mas Vito? kemarin ya Bu. Oh kemarin, silakan duduk Mas Vito. Sehat Mas Vito. Alhamdulillah. Kalau sehat, Ibu. Sanggau itu sampai di Pontianak ya, itu proses jalannya bagaimana? Naik apa? Kalau Vito sendiri kan dari Pontianak ke Sanggau itu kita menggunakan bus Bu. Menggunakan Angkutan. bus berapa jam? Itu 4 jam Bu. 4 jam saja. Oh kayak Itu ke Sanggaunya. ke Sanggonya. Terus Iya. sekolahnya dari Sanggau? Dari Sanggau kita ke pusat kecamatan itu sekitar 4 jam lagi. Oh 8 jam. Pusat kecamatan di sekolahnya di pusat kecamatan? Desanya lagi Bu. Oh desa lagi. Jadi tadi jangan ngomong 4 jam dong. Coba saya tambah. Tambah 4 lagi, jam, Bu. 4 jam plus. Plus 4 jam plus 12 jam lagi. Oh, yang paling luar biasa 12 jamnya ya. Iya, Ibu. Jadi dari Pontianak ke Sanggau 4 jam, Sanggau ke kota kecamatan 4 jam, 8 jam, plus ke sekolahnya itu 12 jam. Iya. Berarti 20 jam ya? Iya Bu. Oh, itu Masya kita Allah. menggunakan jalur air Bu. Oh, jalur air. Itu yang dari mana jalur air itu? Kalau kita dari pusat kecamatan itu Bu. Ke Dari Sanggonya kecamatan- jalur air. Ya dari pusat kecamatan ke desanya Bu. Nah iya, jalur air. Iya. Apa kapal kecil atau apa? Kalau Vito sendiri, kita menggunakan kapal angkutan setiap 1 minggu 1 kali. Itu sejenis kapal kelotok gitu, Kapal tok-tok ya. Heeh. Dan itu sama dengan kapal mingguan dan untuk barang-barang di desa kita, Bu. Luar biasa ya. Iya, Bu. Yang berarti Mas Vito kalau udah ke sekolah itu seminggu lagi baru bisa balik. Nah, kalau misalnya kita ada kebutuhan, Bu, misalnya kita ada kebutuhan lomba, kebutuhan apa-apa itu, kita bisa menggunakan kapal itu untuk berangkat. Kemudian apabila emang mau pulang lagi, kita bisa cari alternatif lain, Bu, untuk pulang ke desa. Tapi untuk kebutuhan dan lain-lain, kita emang kapal itu berangkat 1 minggu 1 kali ke desa kita di pedalaman, Bu. Itu ada berapa siswa? Kalau siswa kita 1 atap itu Bu. Heeh. Kita yang SMP-nya itu ada sekitar 35 orang, kemudian yang SD-nya itu ada sekitar 40 orang Bu di desa kita. Tapi di Ada berapa guru? ada kalau untuk SMP kita ada 8 Bu, 8 guru Bu. ASN semua tuh? ASN kemudian juga ada juga ini ASN semua Bu. ASN Iya. semua, alhamdulillah. Boleh dikenalkan dulu supaya teman-teman adik-adik tahu siapa tamu kita istimewa ini. Saya tadi udah nggak sabar tanya-tanya ya. Iya Bu. Silakan Mas Vito. Perkenalkan, nama saya Vita Widianto. Saya adalah seorang guru ASN P3K dari Provinsi Jambi yang saat ini mendapatkan amanah untuk berdinas di Kabupaten Sanggau, Bu. Jambi ke Iya, Pak. Sanggau. Dari Jambi ke Sanggau. Astaga, maksudnya dulu diterimanya di Jambi. Vito sendiri asli orang Asli Jambi. Jambi, Iya, kerja lahir di Sanggau. Oke. Bu, kuliah di Jambi, S1 di Jambi. Kemudian Vito ikut tes Bu, karena kan PPG siap ditempatkan di mana saja. Ya. Dan Vito semangat ingin mengabdi menjadi seorang guru. Dan alhamdulillah rezeki Vito di tahun kemarin, Vito bisa menjadi guru berkat PPG tadi Bu. Oh, alhamdulillah. Iya. Jadi sekarang ini ikutnya PPG yang kapan itu? Yang tahun lalu Ibu. Tahun 2002, lulus 2024. Sebelumnya Bu. Oh, 2023 Iya ya. Ibu. Lulus 2023, sempat berhenti atau tidak mengajar? Vito habis tamat itu langsung Bu. Oh, langsung, alhamdulillah ya. Vito langsung. Bagaimana rasanya intinya itu rasanya mengajar di daerah 3T, bagaimana rasanya menjadi guru dibutuhkan oleh masyarakat di sana? Untuk Vito sendiri, dari kecil juga Vito ingin bercita-cita menjadi seorang guru Ibu. Dan Vito juga dari kecil itu sudah mendapatkan pendidikan dari SD, SMP, SMA, kuliah itu mendapatkan dari beasiswa dari pemerintah. Baik kuliah itu mendapatkan bidik misi juga,
Dan Vito semangat kuliah itu dan semangat menjadi guru itu kenapa? Karena Vito juga waktu kecil susah mendapatkan pendidikan. Karena orang tua Vito tidak mampu menyekolahkan Vito. Vito juga sempat nggak sekolah 2 tahun. Dan alhamdulillah Vito bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Dan di tahun kemarin Vito bisa menjadi guru. Pada masa saat kuliah, Vito juga menjadi seorang tukang parkir, Bu. Oh. Membuka sebuah kegiatan usaha untuk memberikan pemasukan untuk Vito sendiri. Kerja-kerja. Dan alhamdulillah setelah Vito berjuang untuk bisa menggapai cita-cita menjadi guru, proses terus, Vito optimis, Vito belajar dari kegagalan, Vito mengolah skill Vito, kreativitas Vito, dan alhamdulillah sampai lomba-lomba dan lain Vito ikutkan dan bisa menggapai, Bu. Bisa menjadi seorang guru di tahun ini. Walaupun lika-liku perjalanan itu sangat banyak sekali. Ya, Bu. saya lihat perjalanan Mas Vito dari mulai kuliah sampai jadi guru itu dari media sosialnya Mas Vito. Waduh, Tapi saya ini loh, saya ada punya kopi. Mas Vito masih muda minum kopi nggak? Iya, Ibu, kopi juga, Ibu. Boleh dicoba dulu kopinya. Saya temenin. Iya, Ibu. Ayo Mas Dio. Ayo kita ngopi dulu. Ya. Dulu S1-nya di mana? Di Unjai, Bu. Unjai, ini maksudnya di Universitas Jambi. Jambi, iya, Bu. Negeri itu ya? Negeri, Bu. Prodi apa? Bahasa Indonesia, Bu. Pendidikan bahasa ya. dan sastra Indonesia. Oh ya, baik. Sekarang kita mundur sedikit ketika Mas Vito memutuskan ikut PPG. Ya. Sebetulnya ini kan izin Bu. Memang menarik sekali apa yang diceritakan oleh Mas Vito ya. Aku perjalanannya ya S1. Perjalanan luar biasa, Bang. Saya salut. Dan ini saya ada pertanyaan Mas ya. Jadi kalau kita mundur sedikit ke masa ketika memutuskan ikut PPG, waktu itu apa sih yang ada di pikiran Mas Vito? Apakah ada sempat terasa khawatir mengikuti perkuliahan atau semacamnya? Pada saat Vito lulus S1, tujuan Vito emang ingin menjadi guru. Menjadi guru. Iya, Pak. Dan di tahun itu alhamdulillah ada program dari kementerian dan itu membuka untuk seluruh lulusan agar bisa menjadi guru, menggapai mimpi, menggapai cita-cita. Vito alhamdulillah tes, ikut dan diwawancarai oleh kementerian dan panitia lainnya alhamdulillah lolos. Dan di situ semua Vito mendapat gambaran pada saat wawancara itu bahwasanya ketika kita menjadi guru, kita harus siap ditempatkan, kita harus siap mengabdi. Dari situlah Vito berpikir bahwasanya setelah Vito lulus, Vito akan siap mengabdi. Bahwasanya perjalanan Vito itu sangat panjang. Jangan sampai Vito menyanyiakan kesempatan ini. Dan kuliah dapat beasiswa itu, Vito kuliah di Universitas Jambi dan terus mengikuti pembelajaran dan sampai selesai, Bu. Bisa sampai di sini juga Vito sangat bangga ini. Bisa duduk bersama bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah sangat senang sekali bisa diundang ke kementerian ini. Menginspirasi ya Mas. Betul. Karena banyak juga loh yang lulusan PPG ketika ditempatkan di sekolah rakyat agak jauh dikit nggak mau. Ini ada contoh ya, malah sampai 12 jam loh itu. 20 jam totalnya kalau dari Pontianak itu, tapi penuh semangat. Semangatnya tinggi. Terima kasih. Lalu setelah benar-benar tadi menjalani perkuliahan PPG, pasti ada sesuatu yang paling berkesan itu ya Mas. Iya, Kira-kira apa sih Mas yang menarik dan impress banget? Kalau setelah lulus PPG mungkin yang berkesan pada saat pembelajarannya ya kita dilatih untuk menjadi seorang guru yang handal, guru yang profesional. Bagaimana kita ditempatkan di daerah-daerah yang bisa menjadi seorang guru-guru. Apabila kita ditempatkan di daerah sama seperti kayak Vito, setelah itu Vito bakal tahu dan paham kondisi bagaimana anak-anak di lapangan dan terutama di daerah terpencil, Bu. Karena di daerah terpencil kan sangat butuh seorang guru yang bisa mendampingi mereka, guru-guru profesional. Dan zaman sekarang nggak banyak guru yang mau ditempatkan di daerah terpencil. Betul. Tapi dengan kehadiran Vito, dengan kedatangannya Vito di sini, mungkin Vito ingin mengajak untuk teman-teman guru PPG Prajabatan atau PPG calon guru tahun ini untuk bisa sama-sama mengabdi untuk negeri. Bahwasanya menjadi seorang guru itu nggak sesusah atau serumit yang dibayangkan. Dengan program-program yang kita berikan untuk anak-anak, untuk masyarakat, kita bisa nyaman di daerah itu. Walaupun jauh, kita bisa memberikan yang terbaik dengan beberapa program untuk anak-anak dan pendidikan di Indonesia. Dan Vito bisa datang di sini itu mungkin karena beberapa prestasi dan beberapa program yang sudah kita buat untuk pendidikan di Indonesia ini, Bu. Oh iya, luar biasa ya Mas ya. Sangat menginspirasi nih buat generasi muda. Semoga ada Vito-Vito yang lain yang juga mengikuti jejaknya. Tapi masih ada juga kok, kemarin juga kita hadirkan guru-guru hebat yang
mengajar tanpa kenal menyerah di daerah-daerah 3T banyak sekali. Dan ini Mas Vito ini salah satu yang bisa menjadi inspirasi buat adik-adik semua. Mumpung masih muda, gunakan kesempatan ini untuk mengabdi. Nanti kalau sudah itu berkeluarga, kalau sudah misalnya PNS, itu ada kok jangka waktu yang boleh puas mengabdi, memajukan daerah itu bisa pindah lagi. Tapi intinya, ambillah kesempatan masih muda ya, seperti Mas Vito ini, akan merasakan bagaimana sih kepuasan batin tersendiri ketika anak-anak yang kita didik itu menjadi tahu ya, yang belum tahu menjadi tahu perubahan perilaku, perubahan sikap dari hasil pendidikan. Nah Mas Vito, tadi Mas Dil sudah ada pertanyaan, saya juga ada pertanyaan nih Mas. Iya Ibu. Mengajar di daerah yang mungkin tidak semua orang berani ya ngajar, tidak mau ditempatkan gitu ya. Boleh diceritakan apa sih tantangan terbesarnya pertama kali datang? Dan bagaimana cara mengatasi tantangan itu? Oke, boleh Bu. Pertama kali Vito datang ya Bu ya, dari Jambi ke Pontianak. Vito sendirian, dan Vito nggak ada keluarga sama sekali. Nggak kenal siapa. Nggak ada sama sekali Pak. Vito emang sendirian datang dan ingin menjadi seorang guru. Dan pilihan Vito emang kepingin di Kalimantan. Karena menurut Vito di pedalaman Kalimantan itu masih banyak anak-anak yang membutuhkan. Dan guru-guru di situ banyak kekurangan Ibu. Pertama kali datang, yang Vito aslinya orang kota ya Bu ya, di kota Jambi ya Bu ya. Datang ke pedalaman Kalimantan, melihat kanan kiri. Jadi memang nggak ada keluarga di Pontianak? Nggak ada Bu. Oh. Dan emang sendiri, emang kepingin menjadi guru Ibu. Datang ke Kalimantan, melihat kanan kiri hutan di Pontianak ke Sanggau. Awalnya mungkin berpikir di kecamatan Ibu, ataupun di kabupaten. Sekali lihat kita hutan, tapi dari hutan itu Vito melihat sebuah, oh ini bisa peluang untuk diri kita bisa mengembangkan daerah itu. Ada harapan. Ada harapan Ibu, karena kita bisa melihat potensi lokalnya Ibu. Walaupun di daerah itu, daerah sungai Ibu, nggak ada jalan darat, nggak ada listrik, tapi menurut Vito itu adalah tantangan untuk Vito untuk bisa mengabdi di situ. Karena Vito merupakan anak pramuka yang aktif, anak sosial juga, dan emang suka dengan kegiatan-kegiatan volunteer Bu. Nah, dari situ Vito belajar, dan Vito melihat kondisi yang ada di lapangan ini harus bisa Vito selesaikan. Jangan sampai ini menjadi hambatan untuk anak-anak menggapai pendidikan di situ. Jangan sampai ke depannya, di tahun-tahun ke depannya masih banyak anak-anak yang kesusahan. Vito turun, Vito mengabdi, dan Vito belajar dan melihat dari kondisi Bu. Itu apa sih hal terbaru yang pertama Mas Vito kasih tahu kepada anak-anak, hal baru pertama? Nah, jadi Bu, pada saat Vito datang ke pedalaman, Vito ada sedikit ilmu kreativitas. Vito ada sedikit ilmu untuk kegiatan-kegiatan sosial yang bahwasanya di pedalaman itu butuh dampingan tentang kreativitas untuk anak-anak, kemudian juga kegiatan kreativitas untuk masyarakat bisa membantu UMKM lokalnya. Vito di situ buat sebuah terobosan Ibu, terobosan yang bisa mengembangkan. Vito mengembangkan rumah kreatif pedalaman Ibu di pedalaman Kalimantan untuk anak-anak itu. Dan itu merupakan program dari pendidikan pada saat Vito siap ditempatkan di mana saja. Karena selain kita menjadi guru, kita bisa juga membuat sebuah terobosan untuk memajukan pendidikan di sekitar dengan cara kreativitas dan juga cara-cara yang bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Bahwasannya jadi guru itu tidak hanya duduk ya Bu ya, tapi kita bisa berkreativitas, berprestasi. Walaupun dari pedalaman, kita bisa berprestasi. Luar biasa Itu, Bu. sekali. Luar biasa. Mas Dil, sebelum kita jawab pertanyaan udah banyak sekali. Ada pertanyaan terakhir nggak buat Mas Vito? Karena sekarang kan lagi sesi pembukaan kembali Iya, PPG calon guru ini. Mungkin Mas Vito bisa memberikan pesan penguatan kepada adik-adik lulusan perguruan tinggi dari berbagai wilayah di Indonesia saat ini. Mungkin kan sebagian dari mereka ada yang sedang menimbang-nimbang nih, kira-kira saya mau daftar PPG atau tidak ya, gitu. Saya siap menjadi guru atau belum ya. Nah, ini mungkin ada pesan dari Mas Vito, silakan. Untuk pesan-pesan dari Vito, mungkin untuk anak-anak, untuk teman-teman Vito ya, teman-teman Vito seluruh Indonesia yang ingin mau daftar PPG calon guru di tahun ini. PPG calon guru itu sangat cocok banget untuk lulusan S1 pendidikan yang ingin bercita-cita jadi guru. Karena di Indonesia ini butuh guru-guru profesional, butuh guru-guru yang handal untuk mendidik anak-anak bangsa yang ada di pelosok Indonesia ini. Terutama untuk lulusan PPG pastinya ya. Jangan harus semangat terus, harus mau ditempatkan di mana saja. Karena dari PPG ini kita bisa melihat dunia luar, pendidikan luar. Kita majukan pendidikan. Apalagi kita sudah mendapatkan fasilitas pendidikan, beasiswa dari pemerintah. Jangan sampai kita
tidak memanfaatkan peluang ini karena ini sangat bermanfaat untuk Ya. teman-teman semua. Makasih. Misalnya luar biasa bagus ya. Nanti bagi yang mau tahu tipsnya lebih jauh bisa DM ke Instagramnya Mas Vito ya. Iya, Ibu. Bisa di DM juga nanti pertanyaannya karena waktu kita terbatas, kita masuk segmen Ya. terakhir ya. Ya, Bu. Segmen ini terkait banyak hal yang sudah masuk ke sini pertanyaan, meskipun pertanyaannya tuh tidak semua terkait dengan PPG calon guru, ada pertanyaan-pertanyaan lain di luar yang topik yang kita diskusikan hari ini. Saya sebelum menjawab pertanyaan, saya mau terima kasih nih pada Mas Vito yang sudah menyampaikan meskipun waktu yang sangat singkat tapi bisa menyampaikan, memberikan insight pada semuanya, pengalaman-pengalaman yang sangat menginspirasi, keputusan-keputusan besar yang diambil yang berdampak pada pendidikan di daerah pedalaman Kalimantan Barat ya. Semoga ini juga menginspirasi adik-adik semua bahwa PPG itu bukannya sekedar mendapatkan gelar, tapi panggilan hati adik-adik untuk membangun pendidikan dari ujung terluar terdalam Indonesia. Kalau bukan generasi muda yang membangun seperti Mas Vito ini, siapa lagi gitu ya? Yang sudah tua-tua tentu sudah terlanjur terikat dengan komunitas, keluarga dan lain sebagainya. Ini memanggil para generasi muda yang punya semangat seperti Mas Vito ini untuk membangun pendidikan di sana, berkontribusi meskipun sedikit, itu sangat berarti buat pendidikan di Indonesia. Terima kasih ya Mas Vito ya. Iya, Ibu. Sangat menginspirasi sekali. Baik, ini mumpung kita masih ada Mas Dilferi bersama saya dan juga Mas Vito, saya menyapa kembali semuanya yang masih hadir membersamai saya di sore hari ini. Semua keluarga besar GTK, guru dan tenaga kependidikan, keluarga Kemendikdasmen dan juga adik-adik calon guru yang sedang menimbang-nimbang mau ikut nggak gitu ya. Nah, terima kasih yang masih setia menemani kita. Ini sekarang di Indonesia Barat pukul 17, di Indonesia Tengah sudah pukul 18, dan Indonesia Timur sudah pukul 19, sudah malam. Tapi masih banyak yang setia bergabung bersama saya. Nah, ini ada banyak pertanyaan nih, nanti mungkin Mas Dir atau Mas Vito bisa membantu saya menjawab. Tapi ini sudah ada pertanyaan pertama ditujukan kepada Mas Direktur Ferry, penanyanya dari Ibu Siti Fatimah Yusuf dari UNM. Untuk pilihan lokasi tempat mengajar, apakah lokasi tempat mengajar ini setelah lulus PPG calon guru atau tempat PPL sih Mas Dir? Ya, baik Bu Dirjen, terima kasih Bu Siti Fatimah Yusuf. Jadi keberminatan lokasi mengajar itu bukan merupakan lokasi PPL, jadi berbeda. Keberminatan lokasi mengajar merupakan lokasi-lokasi di mana terdapat angka proyeksi kebutuhan guru ke depan. Jadi calon peserta PPG memang diminta menentukan lokasi yang paling diminati jika berkesempatan mengajar setelah memiliki sertifikat pendidik. Jadi data ini menjadi penting karena sebagai salah satu komponen dalam pengolahan hasil seleksi. Namun kembali lagi Bu Dirjen, lokasi mengajar ini tidak mengikat. Saat nanti ada proses rekrut, misalkan guru setelah adik-adik ini lulus dan memperoleh sertifikat pendidik, jadi bisa menyesuaikan kembali. Iya. Ya, jadi memang beda antara lokasi PPL itu ya kuliahnya nanti ditentukan oleh LPTK, tempat adik-adik kuliah, sedangkan preferensi lokasi mengajar itu nanti. Kan di situ ada, kalau ada preferensi dan ada mata pelajaran berarti ada calon potensial formasi yang tersedia di situ karena ada guru-guru yang pensiun atau kekurangan guru untuk mapel tertentu. Tapi itu tidak berarti harga mati adik-adik. Artinya nanti kalau pada seleksi kan seleksinya terbuka. Seleksi terbuka itu semua yang punya lulusan calon guru bisa ikut seleksi. Gitu. Tadi ada pertanyaan juga nih, ngapain buka lagi? Kenapa nggak dituntaskan dulu yang sudah lulus? Ini kami sedang berusaha ya Mas Dir ya. Kita sedang memperjuangkan loh formasi untuk adik-adik semua calon guru. Kan sudah baca berita ya di mana-mana, apakah Prof. Sufmi Dasko yang menyampaikan, apakah Komisi 10 bahwa akan ada rekrutmen CPNS. Ini inisiatif kita bersama untuk memberikan ruang bagi adik-adik lulusan calon guru untuk bersaing secara sehat gitu. Jadi ada adik-adik semua usaha kita kan, usaha nggak harus disampaikan terlebih dahulu kan ya Mas ya. Surprise buat adik-adik semua. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas, silakan. Iya Bu, ini ada pertanyaan dari Pak Abdul Muhid ya Bu ya, dari SMPN 1 Atap Terara ya. Pertanyaannya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak saya sedang mengikuti PPG calon guru.
apakah nanti setelah selesai atau lulus dari PPG langsung penempatan atau sarannya mengajar setelah mendapatkan sertifikat pendidik? Ya. Ini jawabannya mohon dari Bu Dirjen katanya nih. Oh gitu, Iya, oke. Ya jadi pertanyaannya tidak ada program penempatan langsung. Adik-adik, ya adik, siapa tadi yang tanya? Mas Abdul Muhid ya dari SMP Negeri 1 Atap Terara. Terara di mana sih? Tahu nggak Terara di mana? Nggak tahu, nanti dicari di Google ya. Terlaluan sekali saya ini dulu geografinya dapat nilai 4 mungkin ya. Nggak tahu Terara di mana. Tapi semangat untuk Mas Abdul Muhid mengajar SMP 1 Atap Terara pasti sama dengan Mas Vito ya. Kalau Atap pasti agak pedalaman gitu. Jadi pertanyaan tadi apakah anaknya Pak Abdul Muhid yang sedang ikuti PPG itu akan ditempatkan? Jawabannya tidak ada program penempatan langsung Pak Abdul Muhid untuk seluruh peserta PPG calon guru yang sudah lulus. Sertifikat pendidik yang didapat melalui PPG calon guru itu menjadi syarat mutlak dalam seleksi ASN untuk jabatan guru maupun rekrutmen guru di sekolah swasta. Jadi nanti ini kan kita sekarang sudah penuntasan ya Mas Dil ya. Betul. Penuntasan Guter itu sekarang sudah 92%. Nanti harapannya akhir tahun itu semua guru yang dalam jabatan yang memenuhi syarat sudah S1 D4 itu sudah tuntas. Sehingga artinya di sistem kita ini semua sudah PPG. Sehingga guru yang masuk pun juga harus berserdik. Maka sertifikat pendidik itu syarat mutlak untuk dapat menjadi guru. Baik guru ASN di sekolah negeri maupun guru GTY. Guru non-ASN di sekolah swasta. Semua butuh sertifikat pendidik untuk bisa menjadi guru. Gitu ya. Jadi sertifikat ini menilainya sangat positif, sangat berarti, sangat penting ketika akan ada seleksi rekrutmen guru. Misalnya menjadi kalau misalnya mau bekerja di bidang lain, di bidang pendidikan yang lain, tentu ini punya nilai plus dengan pemilikan sertifikat pendidik. Tapi ini adalah syarat mutlak untuk menjadi guru. Ini ada pertanyaan loh untuk Mas Vito tuh rupanya ada dari Mbak Anissa dari UPI Bandung. Pertanyaannya adalah apa yang akan Pak Vito katakan kepada teman-teman yang masih menganggap profesi guru itu kurang menarik dibanding profesi lain? Apa nih Mas Vito? Kalau menurut Vito, profesi guru saat ini seharusnya menjadi tolak ukur Bu untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Profesi ini harus semakin diminati oleh generasi muda karena jika semakin sedikit anak muda yang tertarik menjadi guru, kualitas pendidikan di Indonesia juga harus berpotensi harus lebih bagus dan harus kita kembangkan kembali. Guru perlu mendapatkan fasilitas yang layak Ibu. Ya, Kemudian siap, juga itu, dukungan yang memadai dari pihak kementerian ataupun pihak-pihak yang mendukung lainnya. Ya. Setelah kesempatan untuk terus kita mengembangkan potensi, dengan begitu mereka dapat memberikan ilmu dan pengalaman terbaik kepada murid-muridnya, baik yang ada di kota ataupun yang di pedalaman seperti Vito. Kemudian guru yang profesional akan melahirkan peserta didik yang berkualitas, dan tentunya hal ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak Ibu, mulai dari kementerian, pemerintah, daerah hingga pemangku kepentingan lainnya. Karena itu profesi guru harus terus mempromosikan dan diapresiasikan Bu, bahwasanya ini adalah program yang bagus, terutama dengan pendidikan yang ada di Indonesia ini Bu, yang dapat memberikan dukungan, inspirasi, semangat untuk pada guru semua, sekaligus menunjukkan bahwa profesi guru memiliki peran yang sangat penting membangun bangsa kita Bu, terutama pendidikannya Ibu. Terima kasih di jawaban yang sangat positif yang memotivasi ya buat adik-adik semua. Kami dari kementerian juga terus berupaya memaksimalkan tadi tuntutan dari Mas Vito, misalnya fasilitas, kesejahteraan, itu terus kami upayakan. Maka terus kami upayakan dengan mengusulkan sertifikasi guru bagi guru baik ASN maupun non-ASN. Kalau ASN sudah pasti ya, non-ASN pun sekarang sudah dapat tunjangan profesi. Salah satunya adalah program Presiden ya, Mas Dil ya. Betul. Peningkatan kesejahteraan melalui PPG, penuntasan PPG itu bagian upaya kita untuk mensejahterakan guru. Sebenarnya profesi guru itu paling beruntung ya di antara profesi yang lain. Kenapa? Jika guru profesional, tidak profesi-profesi lain itu tidak ada loh tunjangan 1 kali gaji. Tapi guru-guru itu ada tunjangan 1 kali gaji. Saya tidak hanya sekedar ngomong ya, karena negara ini membudgetkan 90 triliun khusus untuk tunjangan guru. 70 triliunnya lebih itu untuk guru ASN di seluruh Indonesia, 20 triliunnya itu untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Artinya sebenarnya
secara agregat nasional guru-guru kita itu sebagian besar sudah sejahtera. Memang masih ada guru-guru yang non ASN, yang atau guru ASN, guru non ASN yang di sekolah negeri yang belum mendapatkan beban mengajar yang memadai sehingga mereka belum mendapatkan tunjangan profesi, atau ASN yang belum dapat TPG dikarenakan memang kelebihan guru di sekolah-sekolah tertentu. Ini yang sedang kami upayakan untuk redistribusi. Jadi senyampang dengan kami mengundang, menyampaikan pentingnya PPG ini, kami juga terus melakukan upaya perbaikan di bidang kesejahteraan bagi guru-guru tersebut. Ini pertanyaan untuk Mas Ferry nih sekarang. Ada pertanyaan dari Ibu Listiani SM dari SD Negeri Benteng Purwakarta ya. Purwakarta itu Jawa Barat ya. Pertanyaannya terkait dengan pemetaan LPTK nih Mas Dil. Pemetaan LPTK perkuliahan untuk peserta PPG yang lulus seleksi didasarkan kampus terdekat domisili atau acak sih Mas Dil. Ya. Jadi kalau misalnya saya ini orang Purwakarta itu acak atau didekatkan dengan NIK mereka, apakah kampusnya dalam satu provinsi ataukah bagaimana? Maksudnya Ya. itu ada pertimbangan tidak sih pemetaan LPTK-nya itu? Baik, terima kasih Bu Dirjen. Terima kasih pertanyaannya untuk Bu Listiani. Jadi penempatan pada LPTK bagi peserta PPG calon guru tidak didasarkan pada domisili, Bu. Tidak ya? Namun lebih kepada ketersediaan izin bidang studi yang dimiliki oleh LPTK. Tapi ada nggak pertimbangan misalnya yang tadi kalau di preferensi tadi lokasi, preferensi kebutuhan Sebisa mungkin seperti itu, Bu. dipertimbangkan ya? Tapi kan karena memang tidak semua bidang studi itu dimiliki LPTK yang dekat dengan domisili, sehingga dia akan menyesuaikan. Tapi dengan- diupayakan didekatkan ya? yang lebih dekat, betul Bu. Nah ini jadi yang di provinsinya yang mungkin lebih dekat yang dipilih, dan juga dengan pertimbangan kapasitas Bu. Jadi tidak semua LPTK juga memiliki kapasitas untuk mahasiswa ataupun bidang studi tersebut. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi misalnya tuh ini ya, jadi tidak selalu ditetapkan di dekat NIK-nya. Misalnya tadi ya, dari Sultra. Di Sultra dia mau kuliah BK gitu ya. Nah, BK itu tidak ada di Sultra. Betul. Nah, pasti dicarikan di luar NIK-nya, tapi kita upayakan tetap yang terdekat. Bukan terus Sultra ditaruh di Jawa, NTB ya, tidak ya. Tetap kita pertimbangkan yang paling mendekati dengan domisili, tapi tidak selalu di domisili. Misalnya di sekitar tadi Cianjur itu milih di kampus di situ, ternyata kuotanya cuma sedikit, maka akan agak ditempatkan di tempat yang lain. Ini pertanyaan terakhir nih Mas Dir, kita rupanya sangat asik nih. Dalam ini ada pertanyaan-pertanyaan juga. Terima kasih juga ya yang masih setia bergabung bersama kami. Senang sekali saya kalau Bapak Ibu menemani adik-adik itu menemani saya sampai ngopinya selesai gitu ya. Rasanya itu sangat bangga gitu ya, adik-adik semua masih bersama kami. Ada pertanyaan terakhir dari Pak Andi Muhammad Yusuf dari SD Negeri 16 Sampodo, Palopo, Sulsel. Jauh sekali. Halo Pak Andi, Sulsel sekarang sudah pukul 18 ya. Ya. Sulsel itu WIT kan? Wita. Wita ya. Saya sudah sore ya Pak Andi Yusuf, moga-moga sudah maghrib tapi masih menyimak jawaban kami. Pertanyaannya nih Mas Dir, apakah sertifikat pendidik yang didapat dari PPG Prajabatan dan PPG dalam jabatan atau PPG Guter pengakuannya sama saja atau ada yang membedakan nantinya? Baik. Terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Jadi sertifikat pendidik yang didapat dari PPG Prajabatan, Cagur, ataupun PPG dalam jabatan atau guru tertentu itu sama. Jadi pelaksanaan PPG itu kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oh, pokoknya dampak ikutannya itu sama ya, sama-sama dapat tunjangan profesi 1 kali gaji ya? Sama Bu. Ya. Statusnya sama. Jadi peserta PPG dalam jabatan ini kan sesuai peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah guru-guru yang sudah mengajar di sekolah. Sementara untuk PPG Prajabatan atau calon guru, pesertanya adalah calon guru yang belum mengajar. Iya. Itu Bu kurang lebih. Ya, jadi kalau pertanyaannya tadi apakah penghargaannya sama-sama, tapi cara mencapainya berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau guru tertentu itu beliau-beliau sudah pengalaman mengajar, ada yang 20 tahun, 30 tahun, 25 tahun. Itu kalau dihargai dengan pendidikan tidak cukup.
pendidikannya beliau-beliau itu 2 tahun bahkan tidak cukup. Nah, bagi yang adik-adik yang baru lulus itu kan memang belum berpengalaman mengajar. Yang tadi itu memang dia akan mengajar ada afirmasi RPL dikarenakan pengalaman itu sulit untuk di RPL-kan. Bayangkan saja pilot itu perlu ratusan jam terbang untuk bisa nyetir sendiri. Nah, guru pun demikian. Maka untuk prosesnya itu yang membedakan bagi adik-adik calon guru yang baru lulus itu kami nanti akan dalam pembelajarannya akan banyak praktek ya, sehingga ini harapannya lamanya belajar 1 tahun itu bisa dianggap setara dengan Bapak Ibu guru yang sudah ada dalam jabatan, pengalaman mereka yang sudah luar biasa, yang sudah meluluskan adik-adik yang sekarang mau jadi guru itu, ada yang jadi dokter, ada yang jadi kepala, ada hakim, jaksa, itu semua hasil karya para guru yang belum sertifikasi. Nah, itulah dihitung sebagai RPL, kurang lebih itu ya. Tapi jika sudah punya sertifikat pendidik, nantinya sama-sama mendapatkan bagi ASN 1 kali gaji pokok, bagi non ASN 2 juta, itu sama semuanya. Demikian itu untuk sesi Q&A atau tanya jawab. Sekali lagi apresiasi pada Bapak Ibu guru, adik-adik semua yang masih setia bersama kami bertiga di sini, yang sudah menemani sejak pukul 16:16 tadi ya. Ini sudah menjelang 1 jam. Nah, bagi yang belum terjawab, bisa menuliskan di link yang bertanya di kolom komentar. Nanti jika memang diperlukan lagi untuk sesi semacam ini, nanti bisa di podcastnya PPG. Pertanyaan-pertanyaan akan dikurasi kembali. Nanti ada podcast juga menghadirkan guru-guru hebat yang lainnya dan juga masih bersama Pak Mas Dir atau mungkin Bapak Ibu tim teknis di Direktorat PPG yang mengetahui dengan persis pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum bisa kami jawab saat ini. Jadi jangan khawatir, terus saja tuliskan jika memang belum berkesempatan kami jawab. Nah, kalau teman-teman semua adik-adik merasa profesi guru ini adalah panggilan hati, jangan ragu untuk mengambil langkah pertama melalui PPG calon guru, seperti yang dilakukan oleh Mas Vito atau Vito-Vito yang lain di seluruh Indonesia. Atau besok masih ada lagi tamu spesial dari PPG ya, ada podcast mengajarkan Ibu siapa? Bu Rizka. Bu Rizka sini, Bu Rizka coba menyapa dulu, sini. Mana? Boleh menyapa nih mumpung kita lagi. Ibunya ada di sini, aja hadir aja, berdada-dada saja di sini. Bu Rizka mana? Di sini coba sambil berdiri saja menyapa, ayo. Nah, ini dia yang akan jadi, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, ini namanya Rizka. Dari mana, Mbak Rizka? Halo, nama saya Rizka Driani, asalnya dari Kabupaten Sopem, Provinsi Sulawesi Selatan. Wow. Dan saat ini bertugas di Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Motong. Ya, kami juga mengajar di sekolah pelosok, di salah satu sekolah pelosok di Sulawesi Tengah. Jadi sebenarnya tadi itu saya juga mau ngajak Mbak Rizka juga ya, tapi karena waktu kita terbatas, besok Mbak Rizka akan podcast dengan Mas Direktur. Dengan teman-teman juga. Dengan teman-teman juga. Jadi akan mendapatkan insight yang lain, sama-sama dari 3T, kalau tadi dari Kalimantan, yang ini dari Sulawesi. Jadi kami mendatangkan nih untuk memotivasi adik-adik semua bahwa ada contoh-contoh praktek baik yang sudah hadir di ruangan ini bersama saya di sini, di ruang kerja saya, di pojok ngopi saya. Itu adalah talenta-talenta muda yang luar biasa yang memang mengambil kesempatan mengikuti PPG, mengikuti panggilan hatinya menjadi guru. Terima kasih buat Mas Vito, Mbak Rizka yang sudah bergabung di sore hari ini, yang sudah memenuhi undangan saya untuk ngopi sore bersama saya. Makasih Mbak Rizka ya. Dan juga Mas Dir tentunya yang tak lelah terus memperjuangkan PPG ini, baik yang sudah lulus. Ya. Ini yang paling berjuang ya, bagaimana Bu Dirjen, ada enggak nanti formasi tahun ini. Terus yang gelisah memikirkan guru-guru yang terus pensiun, sementara penggantinya belum ada. Saya sebagai Dirjen yang memfasilitasi terus berjuang semampu saya dan ke Pak Menteri agar formasi yang kosong itu segera terpenuhi. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung dan terima kasih juga kepada semuanya yang masih setia di akhir sesi ini. Dan seperti yang saya sampaikan juga nih Mas Dir, kita kan ada hadiah lawang nih bagi adik-adik atau Bapak Ibu guru yang tadi sudah bertanya dan sudah kami kurasi. Jadi pertanyaan sih banyak, tapi hadiah lawangnya cuma 3. Nanti akan kami kirimkan. Yang pertama, boleh dibacakan Mas Dir?
Ya, ini Ibu Siti Fatimah Yusuf dari Universitas Negeri Makassar. Bu Yang Dirjen. kedua Mas Vito. Yang kedua Andi Muh Yusuf dari SD Negeri 16 Sampodo, Palupu, Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga dari Mas Sulistyo Anggito dari Universitas Syah Kuala ya. Selamat kepada ketiga peserta live Instagram yang terpilih Ngopi Bareng Bu Nunu ini. Nanti tim kami akan menghubungi melalui nomor yang sudah dituliskan di formulir pertanyaan. Sebelum kita akhiri, masing-masing punya pantun nggak? Ada nggak Mas Vito? Ada dong. Ayo silakan. Burung camar terbang beriring, Cakep. Cakep. hinggap sejenak di atas besi. Cakep. Mari belajar bertumbuh dengan semangat yang teriring. Cakep. Demi murid gemilang dan berprestasi. Weh, luar biasa. Mas Vito ada pantun nggak? Pasti ada, Bu Dirjen. Oke. Sore hari memetik bunga melati, Cakep. harum semerbak di sudut taman. Cakep. Mari siapkan diri sepenuh hati, menjadi guru profesional untuk masa depan. Luar biasa. Ini pantun buatan ChatGPT bukan? Saya juga punya satu pantun nih, adik-adik semua, Bapak Ibu. Jalan santai sambil bercakap, Cakep. menata langkah hingga petang. Cakep. Guru hebat, teladan dalam sikap, Cakep. siap wujudkan Indonesia gemilang. Terima kasih Mas Dirferi, terima kasih juga Mas Vito yang sudah jauh-jauh memenuhi undangan kami. Terima kasih juga Mbak Anissa, Mbak Rizka yang tadi sudah memperkenalkan diri. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada semua tim live Instagram kita sore hari ini yang sudah mengkurasi pertanyaan, membuat jawabannya yang setia selalu dalam setiap live Instagram setiap sore hari saya. Ada yang ada di sana, ada juga yang di sini, ada juga yang sini yang lagi nulis-nulis. Ada Mbak, labaikan salam dong. Dadah, gitu ya. Ini adalah tim kami yang terus kompak, tak kenal lelah menyiapkan segala sesuatunya sehingga ngopi kita berjalan lancar dan memberikan yang terbaik untuk seluruh yang mengikuti dengan setia ngobrol pintar bareng Bu Nunu sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu adik-adik semuanya, sampai bertemu di ngobrol pintar bareng Bu Nunu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.